Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan semangat ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi sistem pernafasan. Kalian pasti sudah tidak asing dengan yang namanya sistem pernafasan, bukan? Iya, karena dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai makhluk hidup melakukannya sepanjang waktu. Tapi, apakah kalian pernah berpikir bagaimana mekanisme pernafasan itu berjalan? Atau apa saja sih gangguan yang dapat menyerang sistem pernafasan dan apa penyebabnya? Nah, oleh karena itu, dalam video ini kita akan satu persatu menjawab pertanyaan tersebut dengan membahas apa saja fungsi dari sistem pernafasan, kemudian apa saja organ yang berperan dalam sistem pernafasan, kemudian kita lanjutkan ke mekanisme sistem pernafasan, dan apa saja gangguan yang dapat menyerang sistem pernafasan kita. Setelah menonton video ini, semoga pengetahuan kalian mengenai sistem pernafasan makin bertambah ya. Sudah tidak sabar kan? Yuk kita simak. Pertama-tama kita mulai dari mengenali apa itu sistem pernafasan. Sistem pernafasan adalah suatu sistem yang melibatkan berbagai organ dan jaringan yang sama-sama bertanggung jawab untuk memasukkan oksigen dari luar ke dalam tubuh dan mengeluarkannya sebagai karbon dioksida. Proses ini tentunya sangat penting untuk mendukung fungsi vital tubuh. Fungsi vital tubuh seperti apa sih? Seperti misalnya adalah untuk mengatur denyut jantung, kemudian metabolisme tubuh, aliran darah, dan banyak lain. Selanjutnya adalah organ-organ dalam sistem pernafasan. Di sini ada yang udah tahu belum apa saja organ-organ dalam sistem pernafasan? Kalau belum tahu, saya akan menyebutkan dan menjelaskan apa saja sih organ-organ dalam sistem pernafasan. Yang pertama, terdapat hidung dan rongga hidung, tempat masuknya udara. Yang kedua, terdapat faring, yaitu saluran yang menghubungkan ke laring. Kemudian yang ketiga ada laring. Laring sendiri adalah saluran yang menghubungkan faring dengan trakea. Yang keempat ada trakea. Trakea ini merupakan saluran utama yang menghubungkan udara ke paru-paru. Kemudian yang kelima terdapat bronkus atau percabangan dari trakea. Yang keenam ada bronchiolus, yaitu percabangan dari bronkus. Yang ketujuh ada alveolus, yaitu tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian yang kedelapan ada paru-paru, yaitu organ utama dalam sistem pernafasan. Kemudian yang terakhir ada diafragma, yaitu otot-otot yang berfungsi dalam sistem pernafasan. Nah, sekarang udah tahu kan apa aja organ-organ dalam sistem pernafasan? Kemudian lanjut ke materi selanjutnya, yaitu fungsi-fungsi organ-organ sistem pernafasan. Kalian tahu fungsi organ pernafasan? 1. Hidung untuk menyaring, menghangatkan, dan melembabkan udara yang masuk. 2. Tenggorokan, faring, dan laring menyalurkan udara dari hidung atau mulut ke paru-paru. 3. Trakea untuk mengalirkan udara dari tenggorokan ke bronkus, yaitu yang keempat bronkus membawa udara dari trakea ke paru-paru, dan paru-paru tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida dengan darah. Selanjutnya yaitu mengenai proses mekanisme pernafasan. Apakah ada yang sudah tahu proses mekanisme pernafasan ada berapa? Ya, betul, ada dua, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Mekanisme proses pernafasan dada yaitu saat inspirasi atau menghirup udara, otot antar tulang rusuk berkontraksi, sehingga menyebabkan tulang rusuk terangkat dan volume rongga dada membesar, sehingga udara masuk. Sedangkan saat ekspirasi atau menghembuskan udara, otot antar tulang rusuk relaksasi, tulang rusuk turun dan volume rongga dada mengecil, sehingga udara keluar. Sedangkan untuk pernafasan perut, saat inspirasi, otot diafragma berkontraksi dan mendatar, volume rongga dada membesar, sehingga udara masuk. Saat ekspirasi, otot diafragma relaksasi dan melengkung kembali ke atas, otot perut berkontraksi dan volume rongga dada mengecil, sehingga udara keluar. Apakah sudah mengerti mengenai proses mekanisme pernafasan? Nah, selanjutnya kita akan beralih pada gangguan-gangguan sistem pernafasan. Perlu diketahui bahwa ada banyak sekali gangguan yang terjadi pada sistem pernafasan. Namun, pada segmen kali ini kita akan membahas mengenai 3 gangguan umum yang terjadi pada sistem pernafasan. Kita masuk pada gangguan yang pertama, yaitu asma. Asma adalah gangguan kronis yang menyebabkan penyempitan dari peradangan saluran pernafasan yang mengakibatkan kesulitan bernafas. Nah, sekarang coba jawab, apa pemicu yang bisa menyebabkan penderita asma kesulitan bernafas? Benar, jawabannya adalah alergen dan stres. Selanjutnya, gangguan yang kedua yaitu pneumonia. Pneumonia adalah infeksi yang menginflamasi alveoli di paru-paru yang menyebabkan kantong udara terisi cairan atau nanah. Nah, sekarang coba jawab, apa aja gejala pneumonia? Tepat sekali, jawabannya adalah batuk dan demam. Akhir yaitu bronkitis. Bronkitis adalah peradangan saluran pernafasan. Nah, coba sebutkan, apa aja penyebab dari penyakit bronkitis? Benar sekali, jawabannya adalah infeksi dan asap rokok. Nah, itu dia gangguan-gangguan yang ada pada sistem pernafasan. Jadi, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan pernafasan ya.
Kesimpulannya bahwa sistem ini berperan penting dalam mendukung kehidupan dengan mengatur pertukaran gas antara tubuh dan lingkungan. Organ-organ pernapasan seperti hidung, tenggorokan, trakea, bronkus, paru-paru bekerja sama untuk memasukkan oksigen ke dalam tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida. Proses ini memungkinkan sel-sel tubuh mendapatkan oksigen yang dibutuhkan. Sekian video pembelajaran yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.